Ya. Oke. Oke Silakan, Bang, agenda Bang. malam ini jadi datang ke rumah Bang Hotma. Bisa dijelaskan. Agenda. Saya buka ya dulu ya, Silakan, Saya silakan. buka dulu ya, Bung Karta ya, Pak, teman-teman, sorry ya. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media. Pada malam hari ini tentunya kami datang ke rumahnya Pak Hotma, di mana kalau secara orang Batak nih ya, ini mesti bicara nih semua nih, salah aspek kita bicara gitu, karena betul kita orang Batak gitu, betul kita teman lama. Jadi artinya apa yang dialami Pak Hotma kami bisa rasakan bukan dari segi hukumnya aja, bukan dari segi etikanya aja, tapi dari segi persaudaraannya juga kita bicara gitu. Dan kami semua lawyer nih, nggak ada yang nggak lawyer nih, lawyer semua, papan atas semua nih, ya toh. Jadi kalau di sana mengatakan dia papan atas, ya ini juga papan atas juga. Ini kan cuma pengakuan aja, ya. Masalah nanti siapa yang didengar, saya pikir kan tergantung apa yang kita ucapkan, kan gitu ya. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami udah bicara tadi dengan Pak Hotma, dan dia juga sudah menceritakan semua persoalan yang ada di dalam kejadian-kejadian ini. Tapi tentunya kalau nanti kami terbatas juga tidak membuka semua-muanya, itu adalah teknis ya. Yang jelas sekarang kami mau menyampaikan ya keberatan-keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Bu Desi, Pak Hotman Paris ya, supaya kita mau mengingatkan gitu ya kan. Jadilah lawyer yang memang punya etika juga, jadilah lawyer yang profesional dalam pengertian janganlah mengangkat sesuatu yang belum pada waktunya. Bicara mengenai pembagian, bicara mengenai gugatan juga belum ada, apa belum ada, terus sudah bicara mengenai itu melulu. Jadi menurut saya ini norak gitu, Hotman Paris norak kalau ngomong begitu gitu ya kan. Selanjutnya mungkin kemarin sudah banyak bicara, biar kita sampaikan dulu, mungkin Pak Tommy akan sampaikan juga dari sisi pandang yang lain gitu terhadap kasus ini. Baik, terima kasih Pak Bartahi. Jadi teman-teman semua, kami tidak mencampuri masalah hukum Pak Hotma dengan Ibu Desi. Kami sangat menghormati Ibu Desi, juga Pak Hotma. Silahkan aja upaya hukum dijalankan. Concern kami adalah Hotman Paris ini udah begitu kurang ajar, sangat menghina, tidak etik. Dia mestinya kan profesional. Kalau dia mau gugat, gugat aja. Ngapain dia segala cerita makanan, cerita ini yang nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Seperti rekan saya Partahi bilang, terhina juga Hotma Sitompul ini. Tapi kami pikir jangan ngomong bang, kami ngomong gitu. Jadi kami bukan nyoroti masalahnya, tetapi kelakuannya Hotman Paris ini. Hotman, kira-kira kau sama-sama advokat kok gitu, sama-sama orang Batak. Mestinya kalau dia punya etika dia bilang gini, sorry ya Bu, sorry ya Pak, saya nggak enak nih, sesama koleha saya yang nangani gitu. Ini malah menikmati semua nih, kan nggak benar itu. Begitu dari saya ya. Sekali lagi kami sangat hormati Pak Hotma, Ibu Desi, Bams, anaknya dan sebagainya. Masalah hukumnya silahkan aja dijalankan. Terima kasih. Ya. Mungkin selanjutnya tambahan dari saudara saya ini ya, Pak Karta Simatupang. Silakan. Ya, jadi saya pikir memang Hotman Paris itu memang luar biasa mulutnya. Jadi tidak profesional, tidak santun, dan tidak beretika. Ini yang perlu kita ingatkan. Tidak semua orang bisa digitukan oleh Hotman Paris. Ya. Kalau mau memproses hukum, silahkan ajukan gugatan, tapi tidak cuap-cuap kemana-mana seperti kaleng rombeng. Itu saya peringatkan untuk saudara Hotman Paris ya. Mungkin tambahkan nama yang lain. Ya cukup. Gitu ya. Jadi pada waktunya nanti jangan salahkan kalau memang saudara Hotman Paris nggak berhenti juga mengeluarkan statement-statement yang sangat memojokkan dan sangat melukai perasaan si Pak Hotma. Kami akan adakan upaya hukum ya, tentunya dia sebagai anggota Pradi sama dengan kami, ada Dewan Kehormatan kok ya, nanti tunggu kita akan laporkan Anda ke Dewan Kehormatan. Saya pikir begitu. Oke ya. Ya, ada pertanyaan lain coba? Oke, mungkin Mungkin apalagi Bang, curhatan dari Bang Hotma tentang hal ini seperti apa, dan mungkin kira-kira kapan nanti Bang Hotma akan bicara tentang hal ini? Nanti kita atur lagi lah, karena dia lagi yang jelas memang lagi menenangkan diri sekarang. Ada waktunya ya gitu ya. Bang, melihat apa polemik permasalahan ini sebenarnya apa sih kunci yang harus bisa diambil dan selesaikan secara cepat agar Hotman tuh tutup mulut, itu kuncinya, biar Ibu Desi sama Pak Hotman menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dia bilang ini kan pengacara, hak saya, betul hak dia, tapi dia udah lebay, berlebih-lebihan melakukan pekerjaannya. Segala makanan lah dikomentari, segala kue lah, segala, janganlah begitu. Ya kuncinya itu, berhenti mulutnya itu.
Gitu ya. Saya kira gitu Pak ya. Cukup, Oke. Oke ya. Tambah Terima kasih ya. Tambah lagi bang. Tambahan lagi, Sebagai eh, bang Barta Apa sendiri, pertanyaan dulu dong apa ya? ini kira-kira kan kemarin kan bilang katanya tidak ada komunikasi selama 2 bulan, tuduhannya seperti itu ya. Akhirnya terus sebenarnya siapa yang keluar kan sebenarnya Ibu Desi dan segala macam. Bener kalau melihat fakta ini, menurut abang seperti apa bang hal ini? Jadi tadi udah disampaikan, malah tadi kita sudah putar tadi ya fakta-faktanya, bukti-buktinya, video, ada foto. Jadi itu memang saya menyatakan begini, makanya jangan mau menang sendiri, etikanya mesti dijaga juga. Suami istri juga punya etika kan. Ya kalau pergi itu pergi, kalau mau pulang pulang, kalau pergi permisi, kalau pulang ngomong kan gitu kan. Kalau memang ada masalah jangan meninggalkan tempat tinggal bersama, nggak boleh di mana-mana juga, di adat manapun tidak boleh istri atau suami meninggalkan tempat tinggal bersama. Kemudian dibarengin lagi dengan katakanlah mengambil semua barang. Saya udah lihat tadi, semua udah lihat tadi, ya ada fotonya, ada videonya segala macam. Ini kan rumah kosong semua diambil, masa begitu caranya? Ya jadi katakanlah Pak Hotma sebagai seorang suami merasa memang ya tersinggung dia dengan tata cara atau etika yang dilakukan oleh polisi, maka sampai ada upaya pemasangan pagar. Ya, pagar itu juga terutama untuk supaya jangan bebas keluar masuk, dalam pengertian begitu, barang juga tidak bisa diangkat sembarangan begitu, dan sekaligus juga menyatakan mengklaim bahwa memang ini adalah miliknya Pak Hotma, ya kan? Kalau memang tidak setuju, ya silakan, makanya ya kan ngomong aja di pengadilan kalau memang tidak. Tapi kami tetap mengharapkan ya bahwa ada ruang masih sampai saat ini untuk bisa bicara. Pak Hotma terbuka kok untuk menyelesaikan apa tuntutan dari Bu Desi, silakan sampaikan, ya kan? Ada saudara kami yang di Simangunsong juga yang selama ini juga sudah memfasilitasi untuk memediasi, manfaatkan itu, ya, bukan dengan cara cuap-cuap membuat suasana semakin keruh, ya. Pak Hotma semakin tersinggung, ya kan? Masalah makin jauh. Sekarang begini, masalah ini mau solve the problem dalam waktu dekat, katakanlah sebulan 2 bulan, atau mau berlama-lama. Kalian sendiri tahu, kalau udah berangkat ke meja peradilan, tahunan, puluhan tahun, sampai katakanlah sampai wafat mungkin nanti Pak Hotma sama Bu Desi, masalah ini nggak kelar. Sekarang mau dicari apa? Mau dapat dalam pengertian mau minta bagian segala macam. Mari dibicarakan baik-baik. Pak Hotma terbuka kok. Saya pikir itu. Ya. Terus ya. dari hinaan-hinaan yang dilontarkan mungkin sebagai para sahabat dan rekannya bisa dijelaskan sosoknya Bang Hotma sendiri itu seperti apa? Saya kira nanti kita pelajari lagi. Pokoknya kami udah buat statement awal, dia jangan begitu ya. Oke. Sebagai advokat senior lakukan aja tugasnya. Yang santun lah. Yang santun, aduh janganlah dia mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang orang lama-lama juga akan hilang kesabarannya. Dia kira dia siapa gitu ya. Oke ya, saya kira gitu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, makasih ya. Ya, kesempatan yang lain nanti boleh. Cukup dulu ya.